Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Kepala SMP Muhammadiyah 3 Depok atau yang mewakili, kepada yang terhormat narasumber, Ibu Dr. Yana Masyar, Magister Psikologi Psikolog, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawan, SMP Muhammadiyah 3 Depok, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid, dan anak-anak semua yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Rita Septianingrum sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan, kemudian yang keempat adalah kegiatan inti, dan kelima adalah penutupan. Menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Sabita Kairaginan dari kelas 7 Al-Khawarizmi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Sabita Khaira. Acara selanjutnya adalah sambutan dan pembinaan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Depok yang akan diwakilkan oleh Bapak Ari Gunawan, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Ari dipersilakan. Terima kasih Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang penuh barokah ini, insya Allah kita dapat mengikuti majelis ilmu parenting kelas SMP Muhammadiyah 3 Depok jilid yang kedua untuk semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Semoga dari awal hingga berakhirnya acara nanti keberkahan Allah, jalan hidayah dari Allah, kesempatan kita untuk menuntut ilmu diberkahi olehnya. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ayahanda, bunda, ananda sekalian yang kami banggakan, yang pertama kami memohonkan izin Bapak Kepala SMP Muhammadiyah 3 Depok yang pada kesempatan pagi hari ini tidak dapat membersamai secara langsung ayahanda bunda sekalian dan anak-anda sekalian dalam kegiatan parenting class, sehingga mewakilkan kepada kami karena ada ketugasan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Selanjutnya yang kedua perlu kami sampaikan terima kasih pada Dr. Yana yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau untuk berbagi inspirasi pada ayahanda bunda dan ananda sekalian terkait bagaimana membangun komunikasi yang efektif untuk generasi Z. Jadi ananda sekalian ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kalau kami, Bapak Ibu Guru mungkin masuk di era milenial, sedangkan ananda sekalian sudah masuk di generasi Z, bahkan nanti adik-adik kelas kalian mungkin sudah ada yang masuk di generasi alfa. Mudah-mudahan nanti pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semuanya untuk menjadi orang tua yang lebih baik, untuk menjadi anak yang lebih solih dan solihah, serta menjadi bapak, ibu, guru, pegawai yang melayani ananda sekalian dengan sebaik-baiknya. Ayahanda, bunda, dan seluruh ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, kami dari sekolah mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait pembelajaran di semester genap yang pada hari ini tepat memasuki minggu atau pekan yang kedua. Yang pertama perlu kami sampaikan pada ayahanda bunda sekalian, terima kasih atas kerjasama dan kolaborasi yang sangat luar biasa baik di 2 pekan awal semester genap ini. Pembelajaran tatap muka 50% sudah bisa kita jalani dengan sangat baik. Harapan ke depan kita terus tingkatkan pelayanan dan bagaimana kita menyiapkan untuk lebih banyak lagi persentase kehadiran peserta didik kita, mengingat kondisi di Sleman ini sangat unik sebagai daerah urban. Pasca libur akhir tahun ini kita pantau 2 pekan terakhir masih ada peningkatan kasus COVID-19 berita, sehingga kami dari sekolah berusaha mencari jalan yang terbaik. Kita tidak serta-merta mengikuti arus begitu langsung 100% dan sebagainya. Kita mempertimbangkan banyak hal, masukan dari majelis, Persyarikatan Muhammadiyah maupun gugus tugas COVID yang lain. Kita sesuaikan kondisi tersebut. Pada prinsipnya yang utama adalah bagaimana pembelajaran di semester genap ini berjalan dengan jauh lebih baik dibandingkan semester yang sebelum-sebelumnya. Ayahanda, bunda, dan ananda sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih atas terselenggaranya pembelajaran di semester gasal yang lalu. Setelah penerimaan laporan hasil belajar atau rapor semester gasal, sebelumnya sudah ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Tentunya ini menjadi catatan penting dan harus kita tindak lanjuti. Yang pertama, bagi ananda kelas 7 dan 8 sudah mengikuti ujian kecakapan Hizbul Waton, namun masih ada beberapa anak yang berhalangan hadir ke sekolah pada waktu pelaksanaan yang lalu. Pekan depan kegiatan ujian kecakapan Hizbul Waton akan dilaksanakan. Kemudian selanjutnya terkait dengan wisuda baca, tulis, dan hafalan Al-Quran BTHQ. Alhamdulillah sebagian besar putra-putri kita sudah lulus kibar dan masih ada beberapa anak yang belum menyelesaikannya. Harapannya di semester genap ini segera diselesaikan karena program BTHQ masih terus berjalan di setiap harinya. Mohon bantuan dari ayahanda bunda sekalian untuk terus memotivasi putra-putrinya sehingga bisa segera menyelesaikan BTHQ dan bisa mengikuti wisuda kedua atau gelombang berikutnya. Ayahanda bunda dan ananda sekalian, wabil khusus untuk kelas 9, semester genap ini merupakan waktu yang singkat gitu ya, karena ananda sekalian nanti akan dihadapkan pada
persiapan asesmen daerah, ujian sekolah, ujian praktik, dan ketugasan-ketugasan yang lain di semester genap ini, sehingga semangat untuk belajar, semangat untuk memperbaiki diri, karena di semester ini adalah semester penentuan ya, untuk menjadi husnul khotimah di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Oleh karena itu, sekolah berusaha penuh untuk memfasilitasi Ananda sekalian melalui pendalaman materi akademik yang kita laksanakan 2 kali sepekan. Yang pertama setiap hari Rabu pukul 12.45 secara daring melalui Zoom. Ananda sekalian difasilitasi oleh sekolah untuk pendalaman materi akademik secara virtual. Dan khusus di hari Jumat, Ananda sekalian kelas 9 dihadirkan ke sekolah untuk tatap muka langsung dengan Bapak Ibu mentor, guru mata pelajaran masing-masing untuk mendalami materi asesmen daerah sekaligus pembekalan ujian praktik. Harapan kami Ananda sekalian bisa lebih mudah, bisa lebih siap menghadapi asesmen daerah dan ujian praktik sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih baik untuk modal Ananda sekalian melanjutkan studi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau di SMA atau SMK ataupun madrasah aliyah dan pesantren begitu. Jadi harapan kami usaha-usaha yang sudah dirancang oleh sekolah tentunya dengan dukungan dari ayahanda bunda sekalian menjadi kunci keberhasilan kita bersama. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, hadir pula di dalam ruang pertemuan Zoom ini Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran dan Bapak Ibu pegawai yang sudah berkomitmen penuh Bapak Ibu ayahanda bunda sekalian, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan sekalian. Ketika ada masalah, ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan, mohon bisa digunakan jalur komunikasi yang sudah tersedia, bisa melalui wali kelas, wali BK, maupun guru mata pelajaran yang bersangkutan. Harapan kami setiap kali ada keresahan, setiap kali ada tantangan yang kita temui dalam pembelajaran, bisa sepenuhnya kita selesaikan dengan baik, sehingga tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar yang dialami atau yang dilakukan oleh putra-putri kita. Ayahanda bunda yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah Dr. Riana akan membersamai kita semuanya dalam materi parenting kelas pagi hari ini dengan tema komunikasi efektif ayahanda bunda untuk generasi Z putra-putri kita. Monggo kita bisa ikuti acara pada kesempatan pagi hari ini yang sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada bidang kesiswaan dan bimbingan konseling yang sudah sedemikian rupa mempersiapkan program ini, harapannya bisa membekali kita semuanya untuk lebih baik dan terus lebih baik ke depannya. Mungkin demikian Bu Rita yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadikan pengingat kita bersama tentang suksesnya belajar itu ada 3 pusat pendidikan Bu Rita, kalau saya tidak salah begitu. Ada sekolah, ada rumah, dan ada masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu kita tidak bisa berjalan sendiri, kita harus selalu bersinergi, harus selalu bersama-sama, saling mendukung, saling menguatkan, karena tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita adalah supaya anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang sukses, berprestasi, tidak hanya dari akademik, non-akademik, tetapi juga karakter dan kepribadian yang mereka miliki. Mungkin demikian, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih Bu Dr. Riana yang sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Mohon bimbingan, mohon inspirasinya untuk kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup Bu Rita, kita tetap jargon walaupun hanya berdua, Ananda sekalian di rumah tidak masalah. Bu Rita yang menjawab ya Bu Rita. Mungkin Bu Riana juga harus tahu ini jargon semangatnya SMP Muhammadiyah 3 Depok. Siapa kita? Muga Deta. Muga Deta Juara. Muga Deta Sukses. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Rita. Atur nuwun Bu Riana dan anak-anakku sekalian, ayahanda bunda, selamat mengikuti.
Terima kasih sekali Bapak Ari Gunawan atas sambutannya pada pagi hari ini. Kita akan langsung ke acara selanjutnya, yaitu kegiatan inti Bugadeta Parenting yang akan dipandu oleh yang akan dibersamai oleh Dr. Yana Masyar, Magister Pendidikan Psikolog dengan tema Komunikasi Efektif Ayah Bunda pada Anak Generasi Z. Nah, untuk itu izinkan saya akan memandu acara Bugadeta Parenting ini pada pagi hari ini. Sesuai dengan tema, tentunya tema ini sangat menarik sekali bagi kita. Karena kenapa gitu ya, mengingat kondisi saat ini pembelajaran juga masih offline dan online gitu ya, dan tentunya komunikasi ini dibutuhkan sekali antara orang tua dan anak. Dan kadangkala komunikasi orang tua dengan anak kaitannya dengan belajar itu banyak sekali dinamikanya. Apalagi mengingat bahwa banyak sekali orang tua yang mungkin sibuk bekerja sehingga banyak sekali miss dari komunikasi tersebut. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dibersamai oleh Dr. Yana. Beliau adalah seorang psikolog yang juga seorang dosen dan praktisi dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum itu saya akan bacakan profil beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Yana Masyar, Magister Psikologi Psikolog. Beliau adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan beliau untuk S1 itu tahun 1998 di Psikologi UGM Yogyakarta. Kemudian pendidikan profesi psikolog di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga. Kemudian S2 beliau Psikologi di UGM Yogyakarta. Kemudian selanjutnya beliau juga pernah mengikuti program sandwich di Ohio State University Columbus USA. Kemudian S3 beliau adalah konseling di UPI Bandung. Nah, untuk pengalaman berkarir beliau, yang pertama itu beliau adalah seorang psikolog BP Gaki, Pesulitbang Gizi Bogor pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2000. Kemudian beliau pernah menjadi Kaprodi PG PAUD pada tahun 2007 sampai 2010. Beliau juga pernah menjadi Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang pada tahun 2015 sampai 2019. Kemudian beliau adalah Ketua SIM Soft Skill Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2015 sampai 2019. Beliau sekarang adalah dosen PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2019 sampai sekarang, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua HIMSI cabang Eks-Karisidenan Kedu tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kemampuan beliau atau skill beliau adalah beliau seorang psikologi anak dan beliau adalah seorang konsultan pendidikan. Nah, sungguh membanggakan sekali profil beliau dengan segala aktivitasnya di dunia pendidikan. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar dari ahlinya, untuk belajar dari beliau, bagaimana membuat komunikasi itu efektif di tengah pandemi. Karena mungkin saya sendiri merasakan sebagai orang tua gitu ya, sebagai guru juga, yang kadang merasakan begitu sulitnya sih komunikasi dengan anak, apalagi mengingat bahwa kondisi belajar susah, kemudian anak banyak ngeyelnya, kadang-kala orang tua juga senewan sendiri. Bagaimana sih caranya untuk membentuk pola belajar yang baik di rumah, kemudian bagaimana caranya agar anak punya keterbukaan. Nah, inilah yang dikatakan dengan komunikasi. Apalagi generasi Z ini yang kita tahu bahwa mereka itu banyak sekali diberikan fasilitas, kemudian diberikan akses internet. Mereka juga generasi Z itu adalah anak-anak yang menyukai hal-hal yang baru. Mereka adalah anak-anak yang kritis. Nah, untuk itu tantangan sekali bagi kita. Kalau kita tidak bisa mengajak anak-anak untuk bisa berkomunikasi baik dengan kita. Untuk itu, langsung saja kita akan ikuti paparan dari Bu Riana. Kepada Bu Riana dipersilahkan. Matur suwun, Bu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili Pak Ari Gunawan, matur suwun sangat Bapak sudah berkenan memberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan SMP Muhammadiyah 3 Depok di pagi ini. Senang sekali bisa bersilaturahim dengan para Bapak Ibu guru, para ayah dan bunda, dan juga adik-adik siswa seluruh siswakah ini Bu Rita atau hanya perwakilan saja? Seluruh siswa, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian wali siswa juga Ibu. Alhamdulillah, berarti ini keluarga besar kumpul semua, Ji. Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah dan selalu berbahagia, Ji. Bapak Ibu guru, ayah bunda dan juga teman-teman siswa SMP 3 Muhammadiyah 3. Bu Rita, ini satu tema yang sangat menarik dan juga menjadi fenomena yang memang selama pandemi ini termasuk salah satu topik yang paling sering dibahas. Karena ternyata kebersamaan kita bersama keluarga selama 1,5 sampai 2 tahun ini itu ternyata tidak selalu mendatangkan satu komunikasi yang membahagiakan, tetapi ternyata banyak juga keluhan yang menunjukkan bahwa selama pandemi ini ketika semuanya ada bersama-sama di rumah dalam rentan waktu yang lama, intensitas yang tinggi dan tidak berjeda ya karena segala sesuatunya harus terus bersama, ternyata ada juga yang semakin merasa bahwa bersamaan yang itu menunjukkan ada beberapa kendala terutama dalam komunikasi sehingga menimbulkan konflik-konflik di dalam keluarga. Nah, jadi ini materi yang sangat menyenangkan untuk dibahas. Izin share materi, Ji, Bu Rita dan ayah bunda semua. Sudah terlihatkah? Sampun, Ji? Oke, alhamdulillah. Nah, tema kita hari ini adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai guru, bisa mengembangkan komunikasi yang efektif pada anak-anak kita, pada peserta didik kita yang mereka masuk dalam kategori generasi Z. Kalau Pak Ari tadi mengatakan siswa-siswanya generasi Z, tapi Bapak Ibu gurunya banyak yang masih di generasi milenial. Masih mending ya, Bu Rita, kalau misalnya Bapak Ibu gurunya masih di generasi milenial, itu gap generasinya tidak terlalu jauh gitu, sehingga kesamaan karakteristik antara generasi milenial dan generasi Z itu tidak terlalu pesat, tidak terlalu tinggi perbedaannya. Tetapi sebagian besar orang tua yang sekarang punya anak-anak generasi milenial itu ternyata mereka tidak di generasi tidak di generasi milenial yang orang tuanya generasi Z ini gitu. Kita akan bahas nanti adanya kesenjangan generasi yang bisa menjadi salah satu penghambat bagi kita sebagai orang tua dan guru untuk menjalin komunikasi yang efektif bagi mereka. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Rita sehingga tidak perlu saya perkenalkan lagi. Nah, Bapak Ibu, tantangan kita di era sekarang itu jauh lebih berat dibandingkan dengan ketika kita kecil atau ketika kita remaja dulu. Kalau dulu mungkin sekitar tahun 80 90-an gitu ya, ketika kita masih kecil, ada mungkin Bapak Ibu guru ada yang usia milenial, Bapak Ibu wali ada yang generasi milenial sehingga masa kecilnya di usia tahun 80 90-an gitu ya. Nah, itu kita masih akan menjadi anak-anak yang dimarahi oleh orang tua kita karena kita terlalu lama bermain di luar. Sehingga orang tua kita mungkin akan ribet nyari kita bermain karena tidak pulang-pulang di waktu makan, di waktu sholat, di waktu mandi misalnya. Tapi sebaliknya anak-anak kita generasi Z ini mereka harus kita harus kita dorong untuk mereka bermain keluar karena mereka lebih banyak menghabiskan waktunya dengan si kotak gepeng ini ya, yang menghabiskan waktunya sampai mereka lupa melakukan berbagai macam aktivitas yang lain, termasuk salah satunya adalah menjalin interaksi sosial dengan teman-teman sebayanya. Juga berbagai macam tugas atau tanggung jawab lain yang seharusnya bisa mereka lakukan gitu, tapi mereka seringkali lalai karena adanya si kotak gepeng ini. Sehingga kemudian perbedaannya dengan kita dulu, kalau kita dimarahi karena terlalu banyak bermain di luar, kalau anak sekarang
membuat kita seringkali harus mengeluarkan suara lebih tinggi karena mereka tidak keluar-keluar dari kamarnya, hanya asik dengan genggamannya. Nah, selain itu Bapak Ibu, ternyata berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita itu lebih besar. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat TikTok, Bapak Ibu akan melihat bagaimana sekarang kaum LGBT itu mereka sangat gencar dalam mempropagandakan komunitas mereka, termasuk dengan berbagai macam konten-konten yang itu membuat orang-orang atau anak-anak remaja yang mereka sebenarnya semua orang itu lahir dalam kondisi baik ya Bapak Ibu. Kalau kita berfokus pada surat At-Tin ayat 4 bahwa semua manusia dilahirkan dalam sempurna-sempurnanya bentuk, dan hasil penelitian genetik mengatakan bahwa hanya ada 2 gen yang diturunkan ketika mereka lahir, gen laki-laki dan gen perempuan, kromosom X dan kromosom Y. Tetapi kemudian karena alasan gaya hidup dan juga tren lain dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncullah kaum LGBT ini yang berusaha untuk mempropagandakan keberadaan mereka dan mengajak para remaja-remaja terutama untuk juga kemudian menjadi bagian dari mereka. Dan ini sangat masif Bapak Ibu. Tantangan itu sangat banyak ada di sini, sehingga salah satu hal yang nanti harus kita lakukan untuk mengantisipasi anak-anak kita supaya fitrah baik mereka sebagai orang-orang yang mereka punya genetik gen X dan gen Y-nya normal, maka kita perlu memperkuat komunikasi yang intens dengan anak-anak kita. Belum lagi Bapak Ibu, anak-anak sekarang yang karena mereka jarang berinteraksi dengan sesama manusia, baik teman sebaya terutama ya, mereka kemudian memiliki kemampuan konflik dan juga manajemen emosi yang kurang baik. Jadi kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, karena kita terbiasa banyak berinteraksi dengan manusia sejak kita lahir sampai dengan kita dewasa, gitu ya. Ketika kita bermain, kita marahan, berkelahi, ataupun ada konflik dengan teman, kita bisa dalam waktu 5-10 menit sudah bisa berbaikan lagi, untuk kemudian menyelesaikan konflik dan kemudian bermain bersama lagi, gitu. Sehingga kemampuan untuk mengelola konflik, kemampuan untuk mengelola emosi negatif itu sudah terlatih sejak masih kecil dulu. Tetapi anak-anak sekarang mereka dibesarkan dengan teknologi yang ketika marah, saat mereka berinteraksi dengan teknologi ini, ketika mereka kalah ngegame, ketika mereka kesel karena guru memberikan tugas terlalu banyak lewat media ini, ketika mereka marah karena tidak suka dengan konten yang mereka lihat, mereka bisa langsung off saja teknologi ini dan atau membanting teknologi ini tanpa kemudian mereka harus kemudian menjalin hubungan baik lagi, mengelola emosi lagi, gitu ya, karena ini benda mati sehingga diapa-apakan pun tidak akan protes, gitu. Sehingga kemampuan anak-anak sekarang yang jauh lebih mudah stres, jauh lebih mudah mengalami berbagai macam gangguan emosi, ini menyebabkan ada begitu banyak kendala-kendala perkembangan pada masa anak generasi Z, di mana mereka mungkin lebih banyak menunjukkan atau mengekspresikan emosi negatif mereka melalui self-harm atau menyakiti diri sendiri, atau penggunaan psikotropika menjadi semakin tinggi, angka bunuh diri dan depresi pada anak dan remaja semakin tinggi, kemudian juga tingkat anak-anak mengalami bullying ataupun berbagai macam tindak kekerasan antar teman sebaya juga jauh lebih tinggi, baik itu di dalam dunia nyata maupun melalui media sosial. Lalu kemudian di masa pandemi ini Bapak Ibu, angka pernikahan dini itu sangat melonjak. Jadi karena akses internet ini membuat anak-anak kita bebas berinteraksi dengan HP, padahal di situ kontennya sangat beragam dan seringkali kita sebagai orang tua dan guru tidak cukup mampu untuk bentengi anak-anak dengan berbagai macam tayangan pornografi, gitu ya, sehingga hal ini juga kemudian menyebabkan stimulasi seksual yang terlalu besar di usia remaja atau awal pubertas mereka ini juga menyebabkan mereka cenderung melakukan berbagai macam tindakan-tindakan seksual yang itu melanggar nilai dan norma, sehingga angka pernikahan dini selama pandemi ini juga melonjak cukup tinggi di banyak kota. Nah, kondisi-kondisi ini Bapak Ibu tentu saja harus kita sikapi dengan bijak.
kalau kita tidak cukup mampu menjalin kedekatan anak-anak kita dengan anak-anak kita, maka kita akan lebih banyak nanti timbul konflik seperti ini. Jadi komunikasi yang kita kembangkan nanti akan lebih banyak menimbulkan komunikasi-komunikasi yang semakin menjauhkan jarak antara kita dan anak kita, sehingga emosional bonding antara kita dan anak-anak itu menjadi semakin jauh. Ketika orang tua dan anak tidak memiliki kedekatan emosi yang baik, pasti komunikasinya juga tidak akan baik, Bapak Ibu. Maka supaya kita bisa mengatasi berbagai macam tantangan ini, penting sekali buat kita untuk mampu memberikan satu lingkungan yang sehat bagi anak-anak kita. Salah satu ciri lingkungan keluarga yang sehat adalah adanya komunikasi yang positif antar anggota keluarga. Selain komunikasi positif, ada kepercayaan, ada komitmen bersama, ada waktu luang yang selalu dimanfaatkan oleh anggota keluarga, walau mungkin minimal 15-20 menit bersama, entah itu ketika ngobrol kah, ketika nonton TV bersama, atau ketika makan bersama, dan lain sebagainya. Tapi selalu ada waktu, setiap hari itu ada waktu bersama antar anggota keluarga. Lalu kemudian ada saling menghargai, ada saling mencintai, ada kemampuan untuk memecahkan masalah, dan juga kemampuan untuk saling berterikat satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok tema komunikasi ini penting kita bahas? Ternyata Bapak Ibu, dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, komunikasi ini terutama dalam keluarga itu sangat banyak dampaknya terhadap anak-anak kita. Yang pertama, komunikasi yang sehat dalam keluarga itu bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak-anak di dalam keluarga tersebut gitu. Tapi sebaliknya, kalau di dalam anggota keluarga tersebut komunikasinya tidak baik, lebih banyak komunikasi dengan pola yang negatif, maka kecerdasan emosi anak-anak di dalam keluarga itu pasti jelek. Mereka memiliki kecenderungan tidak bisa mengelola emosinya, tidak bisa mengenali emosi, tidak bisa memotivasi diri, gitu. Sehingga anak-anak yang hidup dalam keluarga yang pola komunikasinya tidak baik, mereka biasanya mengembangkan kepribadian-kepribadian yang cenderung mudah mengalami gangguan psikologis ataupun mengalami berbagai macam hambatan psikologis. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ternyata komunikasi yang positif dalam keluarga itu mampu mengembangkan kemampuan manajemen konflik di antar anggota keluarga, dan juga membuat orang yang ada di dalamnya memiliki kemampuan sosial yang positif. Jadi ketika kita ada di dalam keluarga yang di keluarga itu selalu pola komunikasinya bagus, hangat, positif, ya, anak-anaknya mereka biasanya memiliki kemampuan manajemen konflik yang juga bagus dan keterampilan sosial yang tinggi. Lalu kemudian yang ketiga, anak-anak di keluarga yang komunikasinya bagus, mereka biasanya permasalahan perilakunya rendah. Kemudian kedekatan antara orang tua dan anak ini juga meningkatkan tadi emotional bonding atau ikatan emosi antar anak dan keluarga, sehingga kemudian ikatan yang kuat ini bisa mengantisipasi berbagai macam masalah kesehatan mental pada anak. Bapak Ibu, menurut salah satu teori Carl Rogers misalnya, ya, beliau mengatakan bahwa untuk bisa lahir atau tumbuh menjadi kepribadian yang sehat mentalnya, ada dua hal yang harus dipenuhi, Bapak Ibu. Yang pertama, kasih sayang, dan yang kedua, penghargaan. Nah, kalau di dalam keluarga itu pola komunikasinya adalah pola komunikasi yang tidak menunjukkan unconditioning positive love atau tidak menunjukkan cinta tanpa syarat, maka biasanya anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang mereka banyak mengembangkan berbagai macam permasalahan perilaku. Nah, kita paham komunikasi adalah satu proses untuk menyampaikan pesan atau harapan dari seseorang, penyampaian pesan pada anggota yang lain, sehingga diharapkan nanti terjadi pertukaran informasi dan perubahan perilaku. Nah, sebuah proses komunikasi efektif disebut efektif ketika komunikasi itu tidak hanya sampai dan didengar, tetapi komunikasi itu sampai menimbulkan adanya dampak perubahan perilaku. Nah, itu yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan pesan saja, tapi pesan itu tidak memiliki kekuatan untuk bisa merubah perilaku ataupun membuat orang yang mendengar mengikuti apa yang disampaikan oleh penyampai pesan, maka komunikasi itu belum disebut dengan komunikasi yang efektif. Nah, apa faktor yang bisa menyebabkan komunikasi itu tidak efektif? Komunikasi tidak efektif bisa terjadi ketika ada gangguan-gangguan
saat proses komunikasi terjadi. Bisa gangguan-gangguannya itu bisa berasal dari si komunikator itu sendiri atau orang tua dalam hal ini, bisa juga gangguannya ada pada isi pesannya atau media yang digunakan, atau bisa juga ketidakefektifan itu terjadi kesalahannya karena si penerima pesan anak-anak kita punya persepsi ataupun punya hambatan-hambatan pada saat menerima pesan. Nah, ini saya lewati saja. Ada dua sistem komunikasi yang utama, Bapak Ibu, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi yang kita lakukan di dalam diri kita. Kalau kita memperhatikan setiap hari, Bapak Ibu, kita pasti akan selalu berkomunikasi dengan diri kita. Komunikasi dengan diri kita ini biasanya kalau kita orang yang positif, maka yang banyak kita komunikasikan di dalam diri kita itu juga positif. Misalnya ketika kita menghadapi satu kondisi yang tidak mengenakan misalnya. Nah, itu kan pasti ada percakapan di dalam diri kita ya. Kalau kita orang yang emosinya positif, Bapak Ibu, biasanya berbagai macam self-talk yang ada di dalam pikiran kita juga positif. Misalnya pada saat kita melihat anak kita berperilaku salah gitu, maka kita akan banyak berkomunikasi. Oh ya, mungkin dia tidak paham perintahnya. Oh dia mungkin sedang tidak fokus. Oh dia gitu. Jadi berbagai macam persepsi yang positif itu nanti akan membuat kita juga menyampaikan pesan yang positif juga pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Tapi kalau kita lebih banyak dikuasai oleh emosi negatif, kita sebagai orang tua lebih banyak dikuasai oleh emosi negatif, biasanya self-talk kita juga negatif, Bapak Ibu. Jadi misalnya pada saat kita melihat kesalahan pada anak kita atau orang lain, kita akan selalu melihatnya dari sisi yang negatif. Oh dia pasti kurang ajar nih, dia nyelelek ini, dia nggak memperhatikan, dia memang anak dablek. Jadi yang nanti kita sampaikan di percakapan kita itu juga biasanya negatif, sehingga pada saat kita melakukan komunikasi interpersonal, maka komunikasi itu juga biasanya isi pesannya negatif, gestur tubuh kita juga menunjukkan gestur tubuh yang negatif, ekspresi kita juga negatif, sehingga biasanya hambatan komunikasi ini akan terjadi. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan pada saat kita berkomunikasi supaya komunikasi yang kita sampaikan itu bisa efektif? Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan bahwa tadi ada 3 faktor utama ya yang menyebabkan. Ada dari diri kita, ada dari medianya itu sendiri atau pesannya, dan juga ada dari diri si penerima pesan. Nah, si penerima pesan, Bapak Ibu, seperti tadi disampaikan di awal bahwa antara kita dan penerima pesan itu generasi yang berbeda. Kita, Bapak Ibu, mungkin ada di generasi milenial atau bahkan di generasi baby boomer atau di generasi sebelumnya. Nah, si anak ini mereka sudah ada dalam generasi Z yang mereka hidup, berkembang, berproses di era yang jauh berbeda dengan ketika kita dulu bertumbuh. Sebaliknya, kalau kita sendiri, di penghambat-penghambat dari kita itu bisa karena kita mungkin orang tua pada saat menyampaikan pesan itu dalam kondisi yang tertekan atau waktunya mepet, sehingga kita ngomongnya terburu-buru, kita ngomongnya tidak sambil memperhatikan anak kita, nada kita tidak kita perhatikan, ternyata pada saat kita menyampaikan pesan, ternyata anak kita menerimanya itu bukan sebagai sebuah upaya mengingatkan, tapi itu sebagai sebuah kritik ataupun merendahkan harga diri anak, dan itu seringkali tanpa kita sadari terjadi. Bahkan kadang-kadang banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa intonasi suaranya itu intonasi yang tidak menyenangkan untuk didengar oleh anak. Jadi pernah saya punya seorang sahabat, kebetulan tinggalnya di Jakarta. Kebetulan kami pergi bareng, di keluarga itu pergi bareng. Saya, anak laki-laki saya, kemudian sahabat saya ini dengan anak perempuannya gitu. Nah, si anak perempuan itu bilang sama mamahnya, "Mah, mama dengar ya saya ngomong sama Ade. Aku tuh suka ngedengarnya karena nadanya turun. Mama coba perhatikan mama ngomong sama aku. Mama tuh kalau ngomong sama aku, nada mama itu mengintimidasi," kata si anak yang remaja kelas 2 SMA ini. Mamahnya kaget karena selama ini ternyata dari kecil sampai dengan anaknya SMA, dia tidak menyadari bahwa intonasinya dalam menyampaikan pesan ke anak-anak itu ditangkap oleh anaknya yang perempuan ini sebagai nada mengintimidasi.
pada saat kami ternyata bersama dalam waktu yang cukup lama, karena waktu itu kami pergi bersama menginap dan kami pergi ke Thailand bersama-sama. Nah, ternyata si anak perempuan itu melihat bagaimana saya berkomunikasi dengan anak laki-laki saya. Katanya nadanya selalu turun, katanya. Saya juga tidak menyadari itu, jadi katanya nadanya selalu turun dan itu membuat anak si kakak, si mbak itu yang mendengar itu merasa dia nyaman dengan nada turun, tidak dengan nada yang berakhir naik. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita perlu tanya pada anak-anak kita, apakah selama kita berkomunikasi dengan mereka, nada kita itu menyenangkan tidak untuk didengar? Jangan-jangan karena kita sudah kebiasaan nada tinggi, level nada tinggi di rumah, kita lupa bahwa ini adalah anak-anak yang harus kita dekati dengan jalinan emosi yang kuat, yang tinggi. Bukan bawahan ataupun bukan staf kita di kantor atau bukan rekan sekerja ataupun partner bisnis kita yang mereka bisa menerima kita dengan segala gaya bahasa kita sebagai orang dewasa. Tetapi anak kita ternyata mereka seringkali karena anak adalah observer utama yang mereka lebih banyak mengadopsi apa yang mereka lihat dibanding dengan apa yang mereka dengar. Jangan-jangan pola komunikasi kita selama ini dengan anak-anak itu dipersepsi negatif oleh anak-anak kita. Itu baru dari intonasi suara. Belum lagi dari waktu ataupun kecepatan kita bicara. Kadang-kadang banyak orang tua yang ketika berkomunikasi dengan anak, mereka berkomunikasi seperti kereta lewat gitu ya. Ngomongnya banyak, kalimat yang disampaikan banyak, sehingga yang ditangkap oleh anak itu tidak intinya karena lebih banyak ngomelnya dibanding dengan pesan yang ingin disampaikan. Terutama ibu-ibu ya, mungkin dalam hari ini yang biasanya punya kebiasaan ketika ingin menyampaikan pesan itu tidak to the point, tetapi lebih banyak dulu jadi ahli sejarah, mengungkap berbagai macam kesalahan-kesalahan anak di masa lalu, baru kemudian kesalahan hari ini cuma satu sebenarnya. Tapi yang disampaikan oleh ibu itu berbagai macam kesalahan-kesalahan masa lalu sehingga ibunya jadi ahli sejarah yang sangat hafal dengan riwayat kesalahan anak. Tapi inti pesan hari ini itu malah tidak tersampaikan ke anak. Yang diterima anak adalah, oh aku disalahkan, oh aku selalu dianggap tidak benar, oh aku memang anak yang tidak bisa, oh aku memang anak yang selalu membuat ibuku kecewa. Nah itu inti pesan yang diterima oleh anak. Padahal sebenarnya mungkin pesan yang disampaikan ibu adalah, nak, kamu kalau bangun yang pagi supaya bisa sholat subuh dengan baik. Mungkin sebenarnya intinya cuma itu. Tapi ternyata ketika menyampaikan kalimatnya terlalu panjang dan pesan-pesan yang disampaikan ternyata tidak jelas diterima oleh anak. Nah, kita lihat contoh hal-hal yang mungkin pernah kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa ini berdampak sebagai sebuah proses belajar komunikasi. Terdengar suaranya tidak, Bu Rita? Kedengeran, Bu. Suaranya kedengeran. Ketika anaknya memanggil, waktu anaknya kecil, ayah, ayah, gitu. Anak ayahnya sambil lihat, sambil melakukan asik berkomunikasi lihat HP, ayahnya bilang, nggak sekarang, nak. Ketika hari Ahad, anaknya ngajak ayahnya main bola, ayahnya bilang, nggak sekarang, nah, ayah lagi sibuk dan. Ketika anaknya mau minta ajarin PR, ayahnya bilang, jangan sekarang, nak, bapak lagi kerjain kantor. Dan pada saat anaknya remaja, si ayah mengatakan, nak, ayah sama bapak. Anaknya akan menjawab, nggak sekarang ya, aku sedang sibuk sama teman-teman. Nah, Bapak Ibu, kadang-kala anak-anak kita, bukan kadang-kala, hampir selalu, anak-anak kita belajar dari apa yang setiap hari mereka temui dalam kehidupan. Suara saya terdengar, Bu Rita? Oke, alhamdulillah. Nah, kasus pada film tadi, Ayah Bunda, itu secara tidak disadari oleh anak, mereka belajar bahwa
bahwa apa yang ketika aku butuh dengan ayahku dan ayah atau ibuku selalu sibuk, maka aku harus mencari sendiri, memenuhi sendiri kebutuhanku. Pada saat anak kita sekarang ini sudah masuk usia remaja di SMP atau SMA, di mana secara karakteristik perkembangan psikologi mereka sudah tidak lagi terikat penuh dengan orang tua di rumah, tapi mereka lebih banyak memiliki bonding dengan teman sebaya, maka apa yang kita tanamkan sejak mereka kecil sampai mereka remaja ini ternyata semakin membuat anak kita lebih merasa nyaman berada dengan teman sebayanya dibanding dengan kita yang kemarin-kemarin waktu mereka masih kecil lebih banyak menanggapi mereka dengan sambil lalu. Padahal ketika sekarang mereka bersama teman-temannya, mereka merasa bahwa kebersamaan dengan teman-temannya itu menyenangkan, membahagiakan, teman-temannya selalu ada, gitu ya, sehingga kemudian akhirnya mereka merasa lebih nyaman untuk bersama teman-temannya. Nah, selain dari pola komunikasi atau proses belajar komunikasi yang salah, yang ternyata mungkin tidak kita sadari terbentuk di keluarga kita, kesenjangan generasi ini juga menyebabkan adanya beberapa kendala. Jadi tadi ya ada mungkin orang tua yang sekarang anaknya remaja ini mereka ada di baby boomer, mungkin ada yang di generasi X atau beberapa sepertinya belum ada yang di generasi milenial ya. Oh, 81 itu berarti sekarang usia 40 sudah ada ya berarti ya. Jadi nah kesenjangan generasi ini kalau antara generasi milenial, generasi Y dengan generasi Z mungkin tidak akan terlalu jauh seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada di generasi X, apalagi kalau mungkin anak-anak remaja ini, anak-anak SMA 3 ini diasuh oleh kakek neneknya yang berada di generasi baby boomer misalnya, pasti kesenjangan generasi ini kan sangat jauh menimbulkan adanya berbagai macam perbedaan karakteristik, perbedaan pola berpikir, perbedaan kepribadian, perbedaan visi hidup gitu. Sehingga hal ini pasti nanti akan bisa menimbulkan kendala-kendala dalam berkomunikasi. Nah, siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 95-an sampai dengan tahun 2009 atau 2010. Nah, mereka ini Bapak Ibu punya karakteristik. Seperti apa karakteristiknya? Satu, mereka anak-anak yang sangat tinggi kebutuhannya terhadap teknologi. Mereka bisa mengakses informasi dengan sangat banyak, karena kemampuan mereka mengakses teknologi banyak, informasi yang mereka peroleh bisa dari berbagai macam sumber, ilmu yang mereka peroleh itu bisa dari mana saja dan mereka bisa belajar banyak hal gitu ya yang mungkin banyak tidak kita ketahui tapi anak-anak kita di generasi Z ini mereka sudah belajar. Sehingga mereka berkembang jadi anak yang lebih kritis, mereka biasanya lebih logik, lebih mudah mengandalkan kemampuan berpikir secara logika. Mereka karena dibesarkan di era teknologi yang sangat masif, mereka biasanya memiliki budaya insan yang jauh lebih tinggi, lebih kuat gitu sehingga mereka juga nanti di karakter negatifnya mereka jadi anak yang tidak sabaran, mereka lebih senang menggunakan komunikasi melalui dunia maya dibandingkan dengan komunikasi langsung, sehingga kalau Bapak Ibu perhatikan anak-anak kita di generasi Z ini, mereka walaupun mungkin di rumah bersama dengan kita, anak-anak kita di kamar, kita mungkin di dapur atau kita di bawah misalnya ya, anak-anak kita mungkin akan lebih senang berkomunikasi dengan kita melalui HP-nya dibanding mereka turun keluar dari kamarnya dan bicara dengan kita. Ya, jadi itu memang salah satu karakteristiknya. Nah, yang juga karakteristik baik pada anak-anak generasi Z ini adalah mereka anak-anak yang terbiasa multitasking. Sehingga mereka anak-anak yang sangat mampu melakukan berbagai macam tugas dalam waktu yang sama. Berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang sangat fokus, apalagi kalau kakek-kakek kita dulu, yang beliau-beliau belajarnya di sekolah dengan sabak, gitu ya, kata ayah saya dulu, katanya beliau dulu belajarnya di SD pakai sabak, yang setiap kali selesai mencatat, nanti guru menjelaskan pelajaran yang lain langsung dihapus. Sehingga orang-orang dulu mereka selalu fokus dengan apa yang ditulis sehingga mereka bisa menghafalkannya, lalu kemudian bisa mengingat pelajaran yang harus segera dihapus karena belum ada buku tulis gitu ya. Sehingga generasi dulu itu lebih fokus pada satu hal, kalau melakukan satu kegiatan mereka akan menyelesaikan itu dengan tuntas sampai akhir dan tidak mengerjakan hal yang lain.
Tapi generasi sekarang mereka akan melakukan berbagai macam hal secara bersamaan. Misalnya sambil mendengarkan guru ngajar, sambil mereka mungkin membuat apa yang lain, sambil mereka melakukan aktivitas lain gitu ya. Nah, bahkan anak-anak sekarang, saya sendiri sudah mulai mengalami selama masa pandemi ini bagaimana 3 screen atau 2 screen, 4 screen itu menjadi satu hal yang biasa untuk kita perhatikan dalam waktu yang bersamaan. Nah, berbagai macam karakteristik positif itu, Bapak Ibu, ternyata juga disertai dengan berbagai macam karakteristik negatif generasi Z. Yang pertama, tadi ya, mereka tidak sabaran, mereka sangat menuntut untuk dihargai, mereka juga karena memiliki informasi yang banyak, mereka jadi sangat mudah untuk memiliki ekspektasi yang tinggi tetapi kurang realistis. Sangat optimis tapi mereka seringkali optimismenya ini tidak didukung dengan kerja keras yang sesuai. Lalu kemudian mereka juga sangat tergantung pada penilaian teman sebaya. Bapak Ibu lihat anak-anak kita bisa sangat ribeh gitu ya, hanya karena dikomentari temannya ketika update status di WA ataupun di Facebook dan di IG. Misalnya sekarang anak-anak sekarang lebih ke IG daripada ke Facebook ya. Lalu kemudian mereka juga egosentris, ayah bunda. Jadi karena mereka tidak banyak berinteraksi dengan teman sebaya sebanyak generasi-generasi sebelumnya, maka kecenderungan mereka untuk lebih selfish, lebih fokus pada pelayanan diri dan lebih mengutamakan kepuasan diri itu jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Dan selain itu juga mereka malas. Nah, generasi Z ini juga terkenal sebagai generasi yang pemalas. Karena tadi ya segala sesuatunya serba instan, ditambah dengan pandemi ini mereka tidak banyak melakukan aktivitas di luar, olah fisiknya tidak banyak, menjadi kaum rebahan, gitu. Sehingga generasi Z ini memang menjadi generasi yang paling malas dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka juga biasanya, tadi saya sampaikan di awal, punya coping stress yang lebih rendah. Jadi kemampuan mereka untuk mengelola stres, kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan, mengelola konflik itu jauh lebih rendah. Sehingga Bapak Ibu lihat sekarang, anak-anak sekarang banyak sekali yang mereka mutung, tidak mau sekolah hanya karena dicukur rambutnya, misalnya. Atau beberapa kondisi, misalnya karena tugasnya tidak selesai, lalu mereka banyak di WA guru untuk segera menyelesaikan tugas, bukannya mereka termotivasi untuk segera menyelesaikan, tapi akhirnya mereka malah mutung, tidak mau mengerjakan dan tidak mau sekolah. Itu beberapa kasus yang sekarang banyak terjadi. Nah, kenapa itu bisa? Sebenarnya ada beberapa kondisi, terutama yang anak generasi Z ini berasal dari anak-anak orang tua milenial ya. Bisa saya tahu enggak? Oh, tidak bisa saya setel ini. Yang orang-orang milenial ini biasanya mereka juga tidak terlalu jauh berbeda dengan generasi Z, di mana mereka sudah sangat sibuk juga dengan HP-nya. Orang tuanya ini sibuk dengan HP-nya, sehingga seringkali kebersamaan dengan anak itu tidak sepenting ketika dia memegang HP. Apalagi kalau yang orang tuanya bisnis online, ya, bisnis online yang tidak membagi waktu dengan baik antara bisnis atau pekerjaan dengan peran sebagai orang tua. Nah, ini seringkali anak-anak melihat bahwa dirinya tidak jauh lebih penting dari HP ayah ibunya. Sehingga kemudian anak-anak juga menganggap bahwa keberadaan bersama orang tuanya itu tidak penting baginya. Karena dia melihat selama ini orang tuanya lebih menganggap bersama dengan HP itu lebih menyenangkan bagi orang tuanya. Nah, ayah bunda, berbagai macam hambatan komunikasi itu, yang tadi ada kesenjangan generasi, ada karakteristik anak yang memang mereka sebagai penerima pesan punya persepsi yang berbeda dengan kita. Nah, ini hambatan komunikasi akan semakin parah kalau ketika kita sebagai orang tua atau guru itu mengembangkan 4 pola komunikasi, Bapak Ibu. Apa 4 pola komunikasi itu? 1, komunikasi yang kita keluarkan, kita tidak banyak berkomunikasi, tapi pada saat kita berkomunikasi yang kita munculkan lebih banyak kritik misalnya. Jadi fokus pada kekurangan. Jadi kritisisme ini adalah bagaimana orang tua pada saat mereka berkomunikasi yang mereka perhatikan lebih banyak kekurangannya daripada hal-hal positif yang bisa mereka hargai. Lalu kemudian misalnya anaknya tuh sebenarnya apa ya, kalau remaja sekarang tuh misalnya di sekolah mereka bisa menyelesaikan tugas dengan baik misalnya, atau mereka nilainya itu sudah memenuhi KKM.
Tapi yang dilihat oleh orang tua pada saat menerima rapot, saya belajar kemarin Bapak Ibu, lalu kemudian saya minta maaf ke anak saya. Jadi anak saya kebetulan pada saat terima rapot itu dia bilang nih bahwa tugasnya ada banyak sekali. Kebetulan dia pengurus OSIS sehingga sangat sibuk gitu ya. Dan dia bilang sama saya, Bu, kakak Apit belum selesai nih, masih ada hampir 100 tugas yang belum diselesaikan. Nah itu saya kan langsung kaget ya. Anak SMA kebetulan, tapi dia aktivis OSIS yang luar biasa. Nah saya kaget waktu saat menerima rapot, saya bilang, Apit aman nggak ini selesai semua tugasnya nggak? Sudah selesai semua katanya. Pada saat dia terima rapot, ada satu pelajaran fisika gitu ya, yang dia ternyata tidak KKM, di bawah KKM, kurang 1 poin dari KKM-nya. Lalu saya sampai di rumah saya bilang, Apit puas nggak dengan nilai rapot Apit? Nah, Apit tahu nggak kalau kata kata Pak Guru tadi pesannya bahwa kalau saja tugas itu diselesaikan semua itu tidak akan mungkin kurang dari KKM. Berarti pasti ada yang kurang nih dari yang nggak lolos KKM ini. Berarti Apit belum menyelesaikan tugas semua. Gitu. Lalu dia bilang, Bu, yang nggak KKM itu cuma 1 loh. Dan itu pun bukan karena Apit nggak menyelesaikan tugas, tapi karena Apit belum tidak sempat ikut praktek karena bersamaan dengan kegiatan OSIS yang kemarin dia pas sangat sibuk itu. Saya langsung ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, 1 dibandingkan dengan sekian banyak yang sudah bagus gitu. Tapi ternyata yang pertama kali saya sampaikan ke anak saya yang 1 ini. Lalu minta maaf ya Apit ya, Bu, ternyata komentarnya kok yang ini ya. Bu lihat ternyata dari yang kemarin waktu di kelas sebelumnya, nilai yang sekarang jauh lebih bagus dibanding kelas sebelumnya. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita sebagai orang tua kan kadang-kadang berbagai macam hal juga kita alami gitu ya dalam seharian itu. Kadang-kadang karena kita terbiasa, pola pendidikan kita juga lebih banyak membentuk kita sebagai orang yang fokus pada kelemahan, seringkali pola ini secara tidak kita sadari kita adopsi pada anak kita. Kalau kita melakukan itu, maka yang harus kita lakukan adalah segera minta maaf tanpa tapi, gitu ya. Tidak usah kemudian maaf ya tadi ternyata Ibu fokusnya ke yang salah, kamu sih dibilangin dari kemarin supaya nggak lupa ngerjain tugas. Nah, itu berarti maafnya belum ikhlas. Kalau kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan dalam proses komunikasi, segeralah minta maaf pada anak-anak tanpa tapi. Gitu, supaya anak kita tahu bahwa kita benar-benar minta maaf, bukan minta maaf untuk menyalahkan. Lalu kemudian pola kedua yang seringkali salah kita lakukan adalah kita seringkali berkomunikasi tapi merendahkan harga diri atau merendahkan diri anak kita, entah itu dengan menghina anak, dengan melecehkan dia hanya dengan kata, "Lah kamu sih koyo ngono kok ra iso." Nah, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya pola komunikasi yang konten, yang membuat anak itu merasa direndahkan. Sudahlah pesan yang kita sampaikan tidak sampai karena anak kita merasa terancam, isinya malah ternyata melukai harga dirinya. Lalu kemudian yang kedua yang sering kali juga tidak disadari dikembangkan dan itu menjadi hambatan komunikasi adalah ketika kita mengembangkan komunikasi yang sifatnya defensif. Jadi pada saat kita sebenarnya sebagai orang tua salah loh, kita sadar bahwa kita salah. Misalnya kita nggak mengkontrol anak pada saat dia sekolah di rumah, kita mungkin tidak banyak terlibat dalam proses anak di proses pembelajarannya, kita hanya sekedar membelikan pulsa, ngasih fasilitas HP, memberikan buku, tapi kita sama sekali tidak pernah menemani anak mengerjakan tugas misalnya, atau menanyakan apa yang bisa kita bantu misalnya. Tapi yang kita kembangkan tuh lebih banyak ke, lah mama tuh lah sibuk toh, mbok kamu tuh lo ngerjain sendiri, jangan ngandalin mama misalnya. Nah itu kan sebuah proses komunikasi yang menunjukkan bahwa kita itu nggak mau loh kelemahan kita sebagai orang tua itu terlihat di depan anak-anak kita. Nah komunikasi yang defensif ini juga secara tidak disadari ngajari anak kita untuk setiap kali mereka punya kesalahan nanti mereka juga tidak akan mengakui kesalahan itu karena mereka belajar. Orang tuanya pun ketika punya tanggung jawab yang tidak dilakukan dengan baik, mereka tidak menyadari kesalahan tapi lebih banyak
mencari kambing hitam di luar. Termasuk salah satu pola defensif yang seringkali tidak kita sadari secara budaya adalah pada saat waktu kecil anak kita jatuh, lalu kita bilang, nakal ya dek, kodoknya lewat ya dek. Nah, ini sebenarnya contoh komunikasi yang sifatnya tidak mengambil tanggung jawab, tapi menyalahkan pihak-pihak lain. Padahal nggak ada kodok di situ. Itu dia Bapak Ibu. Dan itu secara tidak kita sadari ternyata turun-temurun nih, karena itu budaya kita di Jawa misalnya, kalau anak jatuh tuh kodok yang salah, nah itu seringkali kita lakukan. Nah, kemudian seringkali kita sebagai orang tua juga mengembangkan komunikasi yang stonewalling atau komunikasi yang dinding batu gitu ya. Pada saat kita berkomunikasi dan kita dalam kondisi yang terpojok atau terdesak misalnya, seringkali yang kita munculkan adalah bukan bagaimana caranya kita menyelesaikan konflik dengan anak misalnya, tapi kemudian kita mengambil posisi sebagai dinding batu. Bersikap dablek atau misalnya mengabaikan atau kalau anak-anak yang jegeget gitu ya, tahu jegeget enggak ya Bapak Ibu? Pokoknya dimarahin ya cuman diem gitu. Jadi yang diambil adalah gitu. Jadi dia menunjukkan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan saat diajak ngomong tuh cuman seolah-olah tidak menganggap yang diajak ngomong tuh ada. Nah, seringkali tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua juga menunjukkan pola komunikasi yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kalau ternyata hambatan-hambatan komunikasi itu muncul dari pola kita selama ini yang ternyata tidak kita sadari, tapi itu muncul di interaksi dalam keluarga, maka sebaiknya hari ini kita bersama-sama untuk beristighfar pada Allah, mohon ampun pada Allah, untuk bisa dimaafkan segala kesalahan dan kelemahan kita sebagai orang tua. Lalu kemudian kita mencoba untuk membuka lembaran baru dengan membuka pola komunikasi yang positif, yang itu nanti bisa jadi jembatan antara kita dengan anak-anak kita supaya apa yang kita sampaikan pada anak itu menjadi lebih efektif dan menjadi lebih berdampak bagi anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam komunikasi yang harus kita perhatikan itu ada dua jenis, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu sebagaimana yang saya sampaikan sekarang lebih banyak dengan menggunakan suara, kata-kata gitu ya. Tapi ternyata Bapak Ibu, komunikasi yang jauh lebih berdampak adalah komunikasi non-verbal. 60% manusia itu berkomunikasi dengan non-verbalnya. Apa itu non-verbal? Ekspresi wajah, senyum, berbagai macam binar di wajah dan lain sebagainya, ya. Itu lebih ditangkap oleh otak kita dibanding dengan kata-kata yang kita sampaikan. Termasuk juga sentuhan di bahu, tamparan misalnya atau dorongan, itu jauh lebih melekat erat di otak anak kita dibanding dengan kata-kata yang kita sampaikan. Ternyata Bapak Ibu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kita, manusia, anak-anak kita, lebih mengingat apa yang dimunculkan dalam gerak tubuh orang tuanya atau anak kita, gitu ya. Ketika orang tua ngomong, misalnya, tapi dia yang paling gampang, misalnya kita bilang, sabar, tolong sabar. Yang pesan yang disampaikan sabar. Tetapi ekspresi wajahnya dengan muka yang mendelik, mungkin misalnya dengan gerakan yang gusah-gusu karena orang tuanya sudah riwah dengan hal-hal lain dan intonasi suara yang tinggi. Maka yang akan diingat oleh anak itu bukan pesan sabarnya. Yang akan diingat oleh anak adalah kemarahan orang tuanya, intonasi suaranya yang keras, dan bagaimana orang tuanya menunjukkan ketidaksenangan. Ini yang akan lebih terekam, yang akan lebih lama disimpan oleh anak-anak kita. Maka ayah bunda, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan gestur wajah kita, ekspresi wajah kita, gestur tubuh kita, gitu ya, bahasa tubuh kita, gitu ya, ketika kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Nah, kalau kita misalnya selama ini ternyata tidak pernah menyadari itu, ada baiknya, karena kita kan tidak bisa melihat keseluruhan ya, ada baiknya anak kita mungkin kita minta untuk merekam kita pada saat kita bicara. Supaya kita lebih tahu, oh intonasiku ternyata selama ini kalau bangunin anak-anak tuh kayak gitu.
Oh, ternyata aku kalau nyuruh anakku sholat tuh intonasinya seperti itu. Nah, itu supaya kita lebih sadar. Karena kadang-kadang kalau kita tidak lihat sendiri bukti bahwa kita melakukan itu, seringkali kita sebagai orang tua itu melakukan tadi defensif tadi. Nah, orang tua anak itu bukan pendengar yang baik nggih, Bapak Ibu. Jadi mereka walaupun telinganya dua sama dengan matanya, tetapi mereka lebih banyak menyimpan informasi dari apa yang mereka lihat dibanding dari apa yang mereka dengar. Nah, apakah kecenderungan anak melakukan itu karena proses modeling, karena proses meniru dari kita? Kita perlu mengintrospeksi diri dengan melihat selama ini ketika aku berada bersama anak-anakku, aku tuh mengabaikan anak-anak atau memang fokus pada mereka. Jangan-jangan ketika di rumah, anggota keluarga di rumah tuh bersama, tapi ternyata sibuk sendiri-sendiri. Kalau ini terjadi, maka wajar kalau anak tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, karena ternyata mereka melihat dari kita. Bahwa kita pun ternyata lebih banyak sibuk dengan diri kita sendiri dibandingkan dengan mendengar anak-anak kita. Nah, apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu? Yang pertama, kita harus memahami konsep perkembangan. Saya masih berapa lama, Bu Rita? Sekitar 5 menit lagi, Bu. Oke, ya saya percepat. Yang pertama kita harus memahami konsep perkembangan anak-anak kita, Bapak Ibu. Apalagi anak-anak generasi Z ini sekarang semuanya ada di masa remaja ya. Jadi kita harus paham bahwa anak generasi remaja adalah anak-anak yang mereka gelombang otaknya itu gelombang beta. Mereka memiliki kalau gelombang beta, kalau anak-anak usia dini itu gelombangnya lebih ke delta, di mana mereka seperti orang tidur, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan anak-anak usia dini itu mereka mau jatuh, mau dimarahi, mau apa, mereka sangat mudah lupa. Ya, jadi kita marah pun anak kita mungkin selang 1 atau 2 menit si anak balita ini sudah ketawa-ketawa, sudah senyum-senyum, mereka sama sekali tidak mengingat bahwa tadi kita marahi gitu. Tapi beda dengan anak-anak remaja, Bapak Ibu. Anak remaja itu mereka gelombang otaknya di gelombang beta, yang gelombang beta itu mereka selalu aktif. Seperti sekarang nih, pada saat kita fokus mendengarkan apa yang orang lain katakan, menyimak pelajaran, ini semua ada di gelombang beta. Jadi anak-anak atau otak di gelombang beta ini selalu kritis. Karena mereka aware ya, sadar dalam kondisi yang benar-benar sadar, maka mereka itu bukan anak seperti anak-anak waktu usia dini yang selalu manggut-manggut ataupun menerima semua apa yang disampaikan orang tua. Tapi anak-anak di usia di gelombang beta ini mereka akan menganalisis. Ibuku tadi ibu tuh nggak kayak gitu, salah Bu, nggak kayak gitu. Nah, mereka sudah bisa untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, atau mereka bisa melihat ada hal-hal yang tidak benar kalau misalnya mereka bukan anak yang asertif karena di rumah tidak tidak terbiasa dengan budaya asertif. Mungkin anak kita hanya bilang ibu tuh salah, nggak kayak gitu kok, ngawur ibu ngomongnya gitu misalnya ya, tapi mereka mengkritisi. Lalu kemudian mereka sudah bisa berpikir formal, kemampuan otak mereka sudah sama dengan kemampuan otak kita sebagai orang dewasa, di mana mereka mampu melakukan berbagai macam analisis logis secara kritis dengan berbagai, apalagi tadi pembanjiran informasi dan sumber-sumber belajar yang diperoleh anak generasi Z itu sangat sangat tinggi, sehingga seringkali apa yang kita anggap benar dulu mungkin sudah tidak lagi dianggap benar di zaman sekarang karena memang sudah tidak terbukti kesahihannya misalnya. Nah, anak-anak sekarang itu jauh lebih kritis seperti itu. Kita harus siap-siap ketika kita menyampaikan pesan pada anak, berbasislah pesan itu berbasis data. Kenapa berbasis data? Tadi karena anak kita kritis, mereka sudah memiliki kemampuan untuk cross-check sumber informasi, mereka bisa melihat apakah yang kita sampaikan itu betul atau tidak, ya. Sehingga kalau kita tidak berhati-hati dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan, anak kita bisa saja memiliki persepsi yang negatif dengan kemampuan kita dalam menyampaikan pesan, karena kita seringkali tidak berbasis data tapi berbasis asumsi. Nah, kemudian selain perkembangan anak, kita juga perlu memahami perkembangan otak anak, Bapak Ibu. Jadi perlu kita pahami bahwa anak-anak remaja, mereka perkembangan otaknya itu dari belakang ke depan. Anak otak-otak belakang itu biasanya fokus pada
Kita lihat ya dari anak kita waktu bayi dulu, mereka lebih banyak gerak motoriknya, kemampuan berbagai macam kemampuan-kemampuan yang berkaitan dengan gerak refleks itu karena memang yang berkembang pertama adalah otak-otak di bagian belakang ini, otak reptilnya dulu, kemudian otak emosi, baru kemudian otak berpikir. Nah, pada anak-anak usia remaja, mereka disebut sebagai anak-anak yang belum memiliki otak yang matang. Otak mereka disebut dengan immature brain atau otak yang belum matang, di mana otak belum matang pada remaja ini otak emosinya sudah berkembang sempurna, Bapak Ibu. Sejak mereka lahir, otak emosi sudah amigdalanya sudah berkembang sehingga anak bisa nangis, bisa marah, bisa tersenyum. Tetapi kemampuan mereka untuk membedakan di sini di otak korteknya, di bagian otak kortek, otak berpikirnya, mereka belum bisa benar-benar memikirkan baik buruk. Apalagi di bagian depan sini ini baru berkembang pada usia remaja. Prefrontal cortex atau otak yang mengatur tentang kemampuan mengontrol diri, kemampuan membedakan kemampuan untuk melakukan segala sesuatu secara terencana, sistematis itu baru berkembang pada saat mereka memasuki fase pubertas. Jadi di bagian depan sini prefrontal cortex. Ini adalah sel-sel otak yang mengatur tentang nilai-nilai moral, nilai ketuhanan, ya. Sehingga kalau pada masa remaja, anak-anak ini mereka terstimulasi dengan baik. Makanya dalam agama kita kenal istilah akil balik ya. Jadi setelah akalnya di masa pubertas itu berkembang, mulai mereka bisa mengembangkan, membedakan baik buruk, bagus tidak bagus sesuai dengan nilai norma dan agama, mereka tuh bisa kemudian mengelola emosi dan lain sebagainya. Tapi karena proses prefrontal cortex ini belum matang, baru dimulai Bapak Ibu, anak-anak kita di masa remaja ini mereka masih lebih banyak dikuasai oleh otak reptil dan otak emosi. Sehingga ketika mereka merespon sesuatu, mereka lebih banyak merespon dengan 4V. Fight atau kalau apa yang dia alami itu mengancam, mereka akan menyerang, atau mereka flight menghindar, atau mereka freeze membeku gitu ya. 3V ini jadi fight, flight, atau freeze membeku. Nah, sehingga Bapak Ibu kita perlu memperhatikan supaya apa yang kita sampaikan itu jangan sampai nanti direspon sebagai ancaman oleh otak reptil anak. Karena kalau direspon sebagai ancaman, maka otak reptil anak itu akan mengembangkan 3F ini. Nah, kemudian karena otak emosi anak kita sudah berkembang pesat, tapi kontrol emosinya belum sesuai dengan perkembangan otak emosinya, mereka biasanya ketika mengambil keputusan itu keputusannya sifatnya impulsif atau mengikuti dorongan hati, mengikuti emosi. Sehingga Bapak Ibu lihat anak-anak remaja itu ketika menghadapi konflik mereka biasanya sesuai dengan dorongannya, mau ngamuk, mau nendang, mau melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang tidak terkontrol ya karena memang sini prefrontal cortex-nya itu belum berkembang sempurna. Akan benar-benar sempurna dan berkembang dengan baik itu di usia sekitar 20-an. Usia 20-an prefrontal cortex-nya baru tertata dengan baik, sudah kalau terstimulasi dengan bagus, maka dia pasti di usia 20 ke sini dia akan menjadi orang yang lebih tenang, lebih tersistematis, lebih punya kontrol diri yang baik. Tetapi pada fase remaja tetap masih up and down. Lalu kemudian mereka juga tadi karena respon otaknya belum otak prefrontal cortex-nya belum bagus, mereka itu biasanya sistem bekerja otaknya itu go system. Jadi sistemnya itu lebih banyak sistem otomatisnya. Sehingga mereka kalau Bapak Ibu lihat anak-anak remaja itu seringkali ketika mengambil keputusan atau melakukan tindakan itu tidak dipikir akibatnya, tidak dipikir belakangnya gitu sehingga mereka biasanya lebih banyak mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya nekat, sifatnya selama itu mendorong adrenalinnya gitu ya. Ada tantangan membuat mereka memuaskan penasarannya. Ini mereka ambil tanpa memperhitungkan baik buruknya. Karena tadi sistem otaknya masih go system karena pengaruh otak reptil dan otak emosinya. Nah, dari komunikasi, kalau dilihat dari proses komunikasi, Bapak Ibu, otak anak kita atau otak kita itu, kalau kita baca bukunya Daniel Siegel ya Bapak Ibu, jadi otak kita itu oleh Daniel Siegel dibagi dua, bahwa kita dalam berkomunikasi itu
Otak kita itu ada otak bagian atas dan otak bagian bawah. Otak bagian bawah tadi saya sampaikan berkaitan dengan otak reptil yang mereka sifatnya reaktif atau lebih langsung merespon terhadap stimulasi yang diterima. Biasanya tindakannya diambil tanpa berpikir. Tadi polanya 3F tadi, kemudian mereka lebih banyak mengikuti dorongan emosi dan juga kemudian lebih banyak memfungsikan anggota tubuhnya. Sedangkan kemampuan otak atas kita atau fungsi reseptifnya, otak kita itu mampu untuk berpikir dulu sebelum bertindak, mengambil keputusan secara terencana, mereka punya kontrol emosi yang baik, punya konsentrasi dan juga empati serta kesadaran diri yang baik. Jadi ketika ini bagian korteks dan prefrontal korteksnya ini sudah berkembang dengan baik, maka upstairs brain atau otak bagian atas itu akan lebih berfungsi dengan optimal. Nah, Bapak Ibu, otak kita itu punya mirror. Jadi otak kita bekerja itu seperti cermin. Kalau Bapak Ibu perhatikan, pada saat kita lawan bicara kita bicara, misalnya saat kita duduk berdua dengan suami atau mungkin dengan anak-anak atau dengan teman misalnya, pada saat teman kita pegang-pegang hidung atau mungkin pegang-pegang mata seperti ini, nanti Bapak Ibu pasti secara tidak Bapak Ibu sadari, itu juga pasti kemudian juga ngikutin gerakan itu. Nah, itu yang disebut dengan mirror neuron. Jadi otak kita itu punya kecenderungan untuk meniru lawan bicara kita. Nah, manfaatkanlah mirror neuron ini untuk membuat anak-anak kita memirror atau meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, teladanan yang kita tunjukkan dengan ketentuan bahwa kita harus berubah dulu. Karena ketika kita ingin menginginkan perubahan pada anak-anak kita, maka yang harus berubah pertama kali adalah kita sebagai orang tuanya. Jadi introspeksi diri, kemudian juga melihat, bertanya ke pasangan, bertanya ke anak, apakah pola komunikasi ya selama ini sudah nyaman atau tidak, menyenangkan atau tidak. Nah, itu perlu kita sadari, lalu kemudian kalau memang ternyata ada hal-hal yang belum positif kita kembangkan, maka kita merubah dulu. Karena dengan berubah, insya Allah kita akan mengubah. Nah, kita perlu memperhatikan pada anak-anak kita berbagai macam sinyal-sinyal komunikasi yang disampaikan anak-anak kita, entah itu secara verbal maupun secara non-verbal. Kita juga perlu melihat latar belakang dari kenapa perilaku itu muncul atau pesan komunikasi itu muncul, lalu kemudian bagaimana kita berusaha untuk memenuhinya. Nah, yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua, kita perlu mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi, baik itu keterangan dalam kita mengirimkan pesan maupun dalam menerima pesan. Jadi pada saat kita mengirimkan pesan, ingat bahwa kita orang dewasa yang prefrontal korteks kita, akil kita insya Allah sudah lebih baik dibanding dengan anak-anak kita. Sehingga kita harus selalu berpikir dulu, baru berbicara. Nah, kemudian setelah kita terbiasa menunjukkan itu, insya Allah nanti anak kita pun akan memodel. Lalu yang kedua, gunakanlah iMessage. iMessage itu pesan yang berbasis pada kata saya. Seringkali orang tua dan guru itu lebih mengembangkan you message. Misalnya, kamu tuh loh dibilangin nggak denger-denger. Kamu tuh makanya ya kalau sekolah yang benar. Itu berarti you message, bukan iMessage. Kalau iMessage itu ya, langkah-langkahnya adalah misalnya satu, saya langsung ke iMessage ya Bapak Ibu supaya bisa lebihnya. Yang pertama kita menyampaikan perasaan dulu. Dek, atau kakak, ibu kok sedih ya melihat hasil rapot seperti ini. Itu menyampaikan perasaan dulu. Sebenarnya ibu berharap kakak punya nilai yang lebih bagus sehingga nanti ketika kelas 3 mau mendaftarkan pakai jalur undangan itu jadi lebih mudah. Kira-kira menurut adik atau menurut kakak gimana caranya ya supaya nanti pas lulus SMP kakak bisa milih sekolah dengan baik. Kira-kira apa saja yang perlu dilakukan nih dari sekarang supaya nanti pas lulus nilainya bisa lebih bagus dan bisa ngatrol nilai-nilai yang di semester ini kurang bagus. Itu berarti ada tujuan atau cara memperbaikinya. Lalu kita ajak anak kita untuk mencari alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut. Bapak Ibu saya izin untuk ngecas dulu nggih, mohon maaf sebentar. Bu Liana, mohon maaf waktunya 2 menit lagi, J. Bu Rita, sepertinya saya sudah dikasih bonus ya.
Sepertinya saya sudah dikasih bonus waktu ya, Bu Rita ya. Ya, nah kemudian Bapak Ibu yang juga perlu kita kembangkan adalah keterampilan kita untuk peka. Peka di sini ada singkatannya Bapak Ibu. Yang pertama kita mengembangkan kepercayaan pada anak kita bahwa kita percaya padanya, mengembangkan empati, mengembangkan kasih sayang. Jadi ketika kita berkomunikasi, komunikasi yang kita sampaikan itu bisa ditangkap oleh anak kita sebagai sebuah perwujudan kasih sayang kita. Yang keempat, kita mampu untuk asertif dalam menyampaikan pesan. Jadi tadi tidak fokus pada kesalahan, tidak kemudian selalu mengkritik anak, tapi kita bisa memberikan alternatif-alternatif. Lalu kemudian kita berbicara dengan simpel, apa yang pesan yang kita sampaikan itu dalam kalimat yang sesingkat-singkatnya, tapi anak-anak jelas apa yang kita tuju, lalu kemudian jujur terhadap perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran kita, dan kemudian kita terbiasa menggunakan bahasa tubuh atau bahasa nonverbal yang tepat. Lalu kemudian pada saat kita menerima pesan dari anak-anak, jangan lupa untuk selalu bisa mendengar secara aktif. Jadi mendengar secara aktif itu benar-benar fokus pada anak-anak kita. Kalau kita belum bisa mendengar aktif, maka kita sampaikan ke anak-anak kita, bentar ya, Ibu masih webinar nih. Insya Allah Ibu selesai jam 11. Kita ngomong nanti setelah Ibu selesai. Nah itu sehingga nanti pada saat kita sudah memberi waktu, kita benar-benar bisa mendengar aktif. Lalu kemudian kita banyak bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan, bukan banyak menceramai. Lalu kemudian kita bisa lebih menggunakan tadi ya kemampuan empati itu supaya pada saat kita menerima pesan dari anak, kita bisa membaca bahasa tubuhnya, gesturnya, dan kemudian kita bisa menyampaikan itu pada anak dengan baik. Dan kemudian kita pada saat bicara dengan anak, jangan lupa untuk selalu lebih mendahulukan anak yang berbicara dibanding kita yang berbicara. Sehingga nanti dengan terbiasa melihat cara kita memperlakukan anak, anak juga kemudian nanti akan terbiasa mengembangkan pola komunikasi yang seperti yang kita tunjukkan. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua adalah pada saat kita mengalami emosi yang tidak baik saat menghadapi berbagai macam kondisi, jangan lupa hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyelesaikan emosi kita dulu. Jangan pernah berkomunikasi dengan anak dalam kondisi emosi yang negatif, baik itu emosi marah, emosi kecewa, emosi jengkel gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menyadari bahwa kita marah pada anak kita, tahan dulu. Jadi ya, mungkin Bapak Ibu kalau terbiasa pakai komputer ada tombol kontrol, del dan alt ya, CDA ini, maka ingat-ingat CDA ini. Pada saat kita marah, kontrol dulu emosi kita, selesaikan dulu. Kita harus mencari cara untuk dengan cepat menyelesaikan emosi kita. Apakah dengan relaksasi, menarik nafas panjang, mengeluarkan, atau mungkin dengan langsung berwudu kah, atau apa. Pokoknya kita harus punya cara yang paling cepat melatih diri kita untuk segera menurunkan derajat emosi negatif kita. Lalu kemudian yang kedua, segera hilangkan, delete. Jadi entah itu dengan reframing atau berpikiran positif atau mungkin dengan healing atau dengan terapi self compassion atau apapun yang harus kita latih gitu ya Bapak Ibu, karena sabar itu bukan gawan bayi, sabar itu harus kita kembangkan dan harus kita latihkan. Jadi kita harus bisa punya kemampuan, keterampilan untuk mengelola emosi dengan cepat supaya pada saat kita nanti menyampaikan berbagai macam alternatif solusi atau diskusi dengan anak, kondisi emosi kita sudah dalam kondisi emosi yang positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan pada Bu Rita. Monggo Bu Rita. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah atas pemaparan yang disampaikan oleh Bu Riana. Banyak sekali yang mungkin disampaikan Bu Riana. Mungkin saya rasakan sendiri gitu karena saya juga sebagai orang tua, dan begitu juga mungkin Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu yang ada di rumah juga merasakan hal yang sama. Karena ternyata komunikasi itu penting sekali dan susah sekali menjalin komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak di saat kondisi seperti ini, di saat mungkin banyak sekali konflik ataupun kendala dari masing-masing keluarga di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin untuk yang pertama 3 orang bertanya terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya boleh menghidupkan mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaannya. Monggo, silakan. Iya, monggo Ibu dari Mbak Sabita bisa disampaikan pertanyaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu Rita. Oke, Bu Yana, saya sangat tertarik sekali ya sama pembahasan yang telah diberikan sampai sempat nyatet sedikit. Karena mungkin kebetulan anak saya lahir dari tahun 2001 sampai 2010, 4 dari 5 anak saya itu berarti semuanya termasuk generasi Z ya Bu, Masya Allah. Saya bilang, oh iya ya, ini ciri-cirinya Masya Allah, ya ada semua, macam-macam. Nah, saya pengen minta saran dari Ibu, bagaimana komunikasi yang efektif ya secara umum menghadapi beberapa anak sekaligus gitu. Supaya bisa lebih maksimal, karena selama ini yang saya jalankan adalah tarik ulur. Ya, tarik ulur. Jadi secara umum selama mereka baik-baik saja, saya akan berkomunikasi seperti biasa, sama semuanya. Ya. Tapi ketika mereka ada masalah, ada tugas, ada mungkin menghadapi sesuatu yang luar biasa, kesenangan ataupun kesulitan, baru saya spesifik ke satu orang gitu, personal. Mungkin apakah itu tepat atau tidak saya tidak tahu. Mungkin menurut Ibu bagaimana dan mohon sarannya begitu. Ya. Nah, ya itu saja Bu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Riana bisa langsung ditanggapi. Langsung ya Bu Rita Nggih. 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 Terima kasih pertanyaan Bu Rita. Ini kasus yang kayaknya umum banyak dialami oleh para orang tua nggih, Bu Sabita ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Tadi kalau Ibu menyampaikan ketika tidak ada masalah, ya biasa-biasa saja memperlakukan anak-anak. Tapi begitu ada satu anak yang bermasalah misalnya atau butuh perhatian khusus, kita lebih fokus pada dia. Apakah itu baik gitu? Ibu usahakan jadi dalam setiap hari, dalam keseharian kita berupaya untuk menunjukkan pada anak-anak kita bahwa semua anak itu spesial buat kita, semua anak itu prioritas buat kita. Jadi sebelum ada masalah terjadi, upayakan Ibu mengembangkan waktu bahwa kamu spesial itu dengan memberi waktu pada anak-anak itu, masing-masing anak minimal sehari itu, rutin ya Bu, minimal sehari itu dalam 24 jam itu setiap anak kita punya waktu khusus dengannya selama 10 sampai dengan 20 menit per anak khusus. Jadi misalnya ke si kakak nih, ke si kakak misalnya kita khusus misalnya karena dia paling suka, dia bahasa tubuhnya misalnya bahasa cintanya bahasa elusan. Maka ke si kakak nih setiap hari 10 sampai 20 menit kita lebih banyak mijetin dia atau ngelus-ngelus dia misalnya, atau pada saat nonton TV bersama gitu kita sambil mungkin mijitin atau apalah gitu. Pokoknya kita diidentifikasi anak-anak kita itu mereka pola komunikasinya seperti apa. Kalau ada yang bahasa cintanya adalah bahasa elusan, maka berikan setiap hari elusan ini pada anak-anak itu 10 menit misalnya. Fokus ya Bu, jadi tidak diganggu oleh apapun. Lalu kemudian bahasa anak yang kedua misalnya mereka lebih merasa dicintai dengan mengerjakan sesuatu bersama. Maka gunakan 10 sampai 20 menit itu sengaja kita jadwalkan untuk si anak nomor 2 misalnya dengan melakukan aktivitas bersama. Karena misalnya dia senang masak atau dia senang utak-utik atau apa gitu, atau dia senang mengerjakan apa atau gambar, maka upayakan dalam waktu 10 sampai 20 menit fokus kita hanya ke dia. Gitu. Nemenin dia gambar, ngasih dia misalnya, "Dek, kalau ini warnanya gimana? Dek, ini gitu misalnya." Atau masak bareng sama dia, nemenin dia, "Ayo Dek, kita bikin nasi goreng bareng yuk." Misalnya 10 sampai 20 menit saja Bu sehari. Mungkin pada anak yang lain mereka bahasa cintanya itu dengan percakapan. Maka kita lebih banyak mendengar aktif pada saat bersama si adik yang bungsu ini misalnya. Atau bahasa cinta anak kita yang lain adalah dengan pemberian gift misalnya. Anak yang keempat misalnya dia senangnya dengan diberi hadiah. Maka mungkin kita bisa, "Adik ini khusus mau bikinin susu ya buat adik ya." gitu. Jadi dia tahu bahwa semua anak itu merasa prioritas, merasa dia yang paling disayang. Nah, itu penting Ibu. Kenapa sangat penting? Supaya kekuatan bahwa mereka sangat berharga buat orang tuanya, persepsi positif mereka bahwa mereka anak yang paling disayang, anak yang paling diperhatikan, itu menjadi emosional bonding yang kuat. Sehingga pada saat anak menghadapi permasalahan, ketika kita dekat secara emosi,
kita merasa dicintai, kita pasti akan mendengar apa yang disampaikan. Jadi Ibu Sabita ingat dulu waktu pas jatuh cinta sama Bapak ya Bu ya. Jadi Bapak mau ngomong apa aja pasti diturutin. Kamu cantik loh Dek pakai baju itu. Pasti sering banget dipakai bajunya. Gitu ya Bu ya. Jadi upayakan anak kita itu benar-benar merasa dia sangat kita cintai. Sehingga dengan perasaan bahwa dia dicintai, dia prioritas, dia yang paling disayang, itu maka pada saat dia menghadapi masalah, kita bicara, itu maka komunikasi yang kita sampaikan itu bisa langsung masuk Bu, tanpa ada perasaan diancam. Gitu. Lalu kemudian karena tadi kalau ancaman yang dipersepsikan oleh anak dengan pola komunikasi yang kita kembangkan, maka responnya 3 tadi Bu, fight, flight atau freeze, menyerang, menghindar atau membeku. Gitu. Jadi stonewalling nanti yang diambil oleh anak. Jadi seolah mendengar tapi dia jegeget gitu ya, mengabaikan. Jadi itu penting sekali. Lalu kemudian Ibu pada saat kita menghadapi anak kita bermasalah, pasti secara manusiawi, emosi kita pasti muncul duluan. Nah, tugas yang pertama yang harus kita lakukan adalah sesegera mungkin menyelesaikan emosi ini. Kalau kita lihat bahwa kita ataupun anak kita sama-sama dalam kondisi emosi negatif, nggak usah ngomong dulu. Adik atau kakak, kita ngomongnya nanti ya, nanti malam aja ya, atau besok pagi ya. Kita perlu lebih memahami waktu-waktu paling enak untuk ngajak omong si A, si B, si C itu kapan. Nggak harus saat itu juga ya Bu. Jadi yang penting kondisi emosi kita dan anak itu dalam kondisi emosi yang bagus. Kalau misalnya kondisinya nggak segera bagus, maka tugas kita adalah segera menjalin kedekatan. Caranya bagaimana? Manfaatkan bahasa cintanya. Untuk menjalin kedekatan dengan dia, manfaatkan bahasa cintanya. Kalau dia paling suka diladeni, maka sebelum kita menyampaikan pesan macam-macam, kita ladeni dulu dia. Kalau dia bahasa cintanya dengan dielus-elus, kita lihat gesturnya kok menolak gitu ya, dipegang aja dia langsung apa sih Bu? Misalnya. Itu jadi ini harus kita harus kita urai dulu gitu supaya jangan sampai ketika kita ngomong dia sudah menutup dinding dulu. Gitu. Nah, kemudian setelah kita selesaikan emosi, baru kemudian kita fokus pada tujuan kita. Tujuannya apa? Oh, anak kita harus menyelesaikan tugas dengan tepat waktu misalnya. Nah, pada saat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, apa selama ini yang belum kita lakukan sebagai orang tua? Jadi kita tanyakan, kakak atau adik misalnya, apa yang bisa Ibu bantu untuk membuat kakak bisa lebih tepat waktu mengumpulkan tugas? Apa butuh guru les? Atau butuh diingatkan, atau butuh jadwal, atau butuh Bu temani misalnya. Jadi kita tawarkan apa yang dia butuhkan. Nanti kita buat peraturan. Oke, berarti kita bikin aturan setiap hari dari jam segini sampai jam segini Ibu nemenin ya. Kalau nanti tidak dilakukan apa konsekuensinya. Jadi harus ada konsekuensi yang disepakati bersama. Dan kalau bisa konsekuensi itu dibuat sendiri oleh anak. Misalnya ya udah aku nggak usah dibeliin pulsa, atau misalnya aku nggak usah dikasih sangu kalau tugasku 50% nggak dikumpulin, misalnya kayak gitu ya. Jadi upayakan konsekuensi yang dikembangkan itu dari anak sendiri. Lalu kemudian kita perlu banyak alternatif Bu. Jadi seringkali kita itu ketika mengingatkan anak-anak kita hanya satu cara, ngomong dan ngomong. Itu. Nah itu biasanya anak-anak itu sudah udah bosen duluan gitu, sehingga kita harus misalnya kan tadi anak generasi Z itu mereka lebih senang berkomunikasi dengan HP misalnya, maka kita bisa bilang adik, Ibu kok khawatir ya, jadi tadi ya message-nya digunakan, Ibu khawatir, Ibu berharap begini, apa yang bisa kita lakukan ya Dik, apa yang harus dikembangkan, bagaimana kalau kita melakukan ini, alternatifnya kita sodorkan. Nah, kalau misalnya itu tidak bisa efektif dengan bahasa ini, kita bisa menggunakan HP karena anak kita generasi Z, atau kita bisa anak-anak generasi Z itu tapi biasanya nggak suka kalau ibunya publish tentang dia ya di medsos gitu, sehingga kita juga harus menghargai privasi anak-anak kita dan kita harus paham mereka pola komunikasinya seperti apa. Mungkin itu Ibu untuk jawaban terkait dengan pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan saya berharap Ibu benar-benar punya kemauan untuk mempraktekkan. Iya, iya, terima kasih banyak Ibu. Sami-sami Bu. Terima kasih sekali. Saya akan buka pertanyaan kedua di room chat yang bergantian gitu. Pertanyaannya dari orang tua Mufti Arif Ilham.
9 Sarkawi. Bagaimana cara menyeimbangkan membangun komunikasi yang baik dengan anak, sementara cara pandang dan pola komunikasi kedua orang tuanya itu tidak sama atau bertolak belakang. Monggo Bu Yana dipersilahkan untuk langsung menjawab. Matur suwun Berita. Jadi Bunda orang tuanya Mufti. Mas Mufti Mas ya. Mufti ya. Oke ya. Ayah Bunda, apa yang harus kita lakukan ketika ternyata komunikasi antara kita dan pasangan itu tidak sejalan? Ini jadi satu kendala yang sangat besar ya, Ayah Bunda ya. Jadi kita tidak akan pernah bisa memberikan satu arahan yang efektif pada anak-anak kita kalau antara kita sendiri dengan pasangan kita itu tidak sama. Maka yang harus kita selesaikan dulu, tadi berubah itu akan mengubah, maka yang harus kita ubah dulu adalah bagaimana kita bisa bersama dengan pasangan itu punya satu kata. Saya punya sahabat yang kebetulan memang pola komunikasi antara ayah dan ibunya itu sangat bertolak belakang. Ibunya yang sangat sabar dan ngalah, dan bapaknya yang arogan dan keras ya. Nah, sampai anak-anaknya itu, anak pertamanya itu keluar masuk sekolah itu sampai 4 kali. Karena tadi ya bertumbuh jadi anak yang mudah berkelahi, kemudian sering melanggar aturan dan lain sebagainya, karena di rumah ayahnya sangat kasar, sering menunjukkan kekerasan baik fisik maupun verbal, ibunya sebaliknya sering melakukan perlindungan. Nah, apa yang harus dilakukan ternyata jauh akhirnya bertekad bahwa dia juga bisa masuk ke ayahnya dulu supaya punya kesepakatan harus seperti apa nih. Apakah nanti salah satu diam pada saat menyampaikan pesan dengan anak, ataukah dua-duanya berbicara tapi perwakilan ya, hanya saling menguatkan saja, atau mengambil pola komunikasi dengan yang lainnya, tapi kesepakatan bersama dengan pasangan itu menjadi kunci penting Ibu. Jadi memang harus, kalau Bapak istrinya berbeda, maka Bapak harus punya cara untuk masuk ke istri. Entah itu dengan memberi buku misalnya, atau mungkin ajak ikut pelatihan misalnya. Sekarang banyak pelatihan parenting ya Bapak Ibu ya, kalau memang dibutuhkan untuk menyatukan visi misi keluarga, maka saya sarankan, karena tanggung jawab kita untuk membesarkan anak-anak kita itu jauh lebih besar dari apapun yang akan ditanya oleh Allah nanti, sudah seberapa sempurna ikhtiar kita dalam membesarkan anak-anak kita, maka mungkin kalau kita mau bekerja saja harus sekolah S1, S2 dan lain sebagainya, harus pelatihan dan lain sebagainya. Kenapa untuk pertanggungjawaban terakhir kita di akhirat nanti yang benar-benar sangat penting, kita tidak meluangkan waktu bersama dengan pasangan. Jadi kalau memang misalnya dibutuhkan untuk pelatihan bersama, untuk bisa lebih menyatukan visi misi keluarga misalnya, lakukanlah itu, cari ilmunya. Kalau perlu konsultasi ke psikolog atau konselor, lakukanlah itu, gitu, Ibu. Jadi silahkan Ibu bersama Bapak, mungkin bersama-sama untuk me time bersama sebagai pasangan suami istri, lalu coba mengevaluasi apa yang sudah bagus dan apa yang perlu ditingkatkan dari keadaan keluarga masing-masing, lalu kemudian secara secara bersama-sama menyadari bahwa kedua belah pihak harus merubah diri. Nah, satu hal yang penting Ayah Bunda untuk bisa masuk ke pasangan kita, yang paling utama adalah kemampuan kita untuk menjalin kedekatan dulu. Kalau selama ini ternyata Bapak Ibu sadari bahwa ada kesenjangan, ada jarak antara Bapak dan Ibu, maka berupayalah untuk menyatukan jarak ini dulu. Kalau misalnya ada konflik misalnya yang tidak terselesaikan, ada hambatan-hambatan emosi ataupun hambatan-hambatan psikologis, atau mungkin luka-luka yang selama proses pernikahan ini mungkin terjadi dan itu tidak terselesaikan dengan baik, gitu ya, maka segeralah diselesaikan dulu, ditunda dulu komunikasi efektifnya ke anak, karena kalau kita tidak menyelesaikan sumbernya ini dulu, maka ini tidak akan bisa baik gitu. Kecuali nanti sudah ada kesepakatan. Ya sudah, kalau gitu untuk urusan misalnya menyampaikan ke anak-anak, dirimu ya, karena aku selama ini mungkin kalau menyampaikan belum bisa seperti yang seharusnya.
Tapi tidak kemudian juga pasrah bongkoan ya, karena dulu membuatnya juga berdua, sekarang membesarkan dan mendidiknya juga harus berdua gitu. Jadi harus ada keinginan untuk selalu berproses dari kedua belah pihak. Bu, gimana kalau susah Bu? Nggak mau Bu diajak ngomong Bu. Susah bukan berarti tidak bisa. Gitu. Bahwa ada Allah yang maha menggenggam hati, maka kita gunakan saja kekuasaan Allah nih untuk mengubah hati. Karena jangankan kita yang manusia biasa, bahkan para nabi pun tidak bisa memberi petunjuk bahkan pada anak atau istrinya. Seperti kisah Nabi Nuh misalnya yang tidak bisa merubah istrinya atau anaknya untuk diajak ikut naik kapal. Atau seperti Nabi Lut misalnya yang tidak bisa merubah istrinya untuk tidak ingkar padanya. Gitu. Sehingga ada sisi di mana kita mengetuk pintu langit untuk membukakan pintu hati pasangan dan anak-anak kita, tapi juga ada sisi bahwa kita harus ikhtiar maksimal setelah kita pasrah secara maksimal juga, gitu Ibu. Jadi kedua hal ini harus kita upayakan bersama-sama, karena yang bisa memberi petunjuk, yang bisa mengubah itu hanya Allah, maka kita ketuk pintu langit dengan sholat tahajud kita, dengan zikir kita, sholawat kita, dengan puasa kita, misalnya kayak gitu ya, karena seorang ibu itu punya kekuatan doa yang luar biasa, itu sehingga kita manfaatkan. Setelah kita mengetuk pintu langit, maka ikhtiar pun harus kita maksimalkan. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Siapa yang akan berubah pasti akan diubah oleh Allah. Maka berupayalah untuk benar-benar sekuat mungkin merubah diri kita menjadi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, maka kita fokus Bu pada upaya untuk memperbaiki diri. Jangan-jangan komunikasi dengan pasangan itu tidak sehat karena selama ini ternyata tidak disadari kita mengembangkan 4 hambatan komunikasi tadi. Ketika berbicara lebih banyak dengan kritik, lebih banyak menunjukkan kelemahan, lebih banyak mengambil kambing hitam dan lain sebagainya. Jadi kita introspeksi diri kita, mengubah diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian tadi menyampaikan maaf tanpa tapi pada pasangan juga gitu. Jadi kita sampaikan kalau ada hal-hal yang mungkin kamu nggak berkenan, yuk kita sama-sama perbaiki. Aku minta maaf kalau selama ini sebagai istri atau sebagai suami punya banyak kesalahan, apa yang harus kita perbaiki. Nah itu dikuatkan dulu cinta yang dulu pernah ada, kemudian jalinan ikatan emosi antar pasangan yang harus dikuatkan. Jadi kita tunjukkan pada anak-anak kita sudah berubah nih, ayah dan ibu sudah berubah. Nanti anak-anak pasti akan merasakan Bapak Ibu. Kalau kita berubah, anak-anak juga pasti nanti akan kemudian juga merasakan dampak aura positif dan juga energi positif yang ada di rumah sehingga nanti mereka bisa lebih mudah untuk diarahkan. Mungkin itu untuk Wali Ananda Mufti, mudah-mudahan bisa membantu Bu Rita. Buka sesi pertanyaan untuk secara langsung, silakan yang mau bertanya kembali, bisa dihidupkan mic-nya. Silakan, masih ada yang mau bertanya langsung? Jika tidak, kami akan bacakan pertanyaan dari room chat kembali. Oh, belum ada. Oke. Kami akan bacakan pertanyaan dari room chat terlebih dahulu. Pertanyaan ini dari Wali Muhammad Haidar Taki, kelas 8 Rashid Ridho. Beliau bertanya bahwa bagaimana cara kita untuk mengenali bahasa cinta pada masing-masing anak supaya kita bisa memberikan respon yang tepat terhadap mereka. Mungkin ini kaitannya dengan jawaban Bu Riana tadi atas pertanyaannya Bunda Sabita. Monggo Bu Riana, dipersilakan. Terima kasih Bu Rita. Jadi untuk Wali Mas Muhammad Haidar, bagaimana kita bisa mengenali? Sebenarnya sangat mudah, Bapak Ibu, kita mengenali bahasa cinta anak-anak kita, karena kan kita sudah membesarkan mereka nih dari mereka bayi dulu sampai sekarang. Nah, kita cermati saja Bapak Ibu, mungkin dalam 1 minggu ini kita cermati saja. Kalau kemarin-kemarin mungkin kita tidak sempat gitu ya melakukan itu, kita sekarang coba lebih tajamkan indera kita. Kita lihat dengan mata kita dengarkan, kita uji coba gitu. Kita bisa uji coba. Kita lihat anak kita itu lebih senang di mana wajahnya, gestur tubuhnya terlihat rileks, kelihatan nyaman dengan kita itu ya yang mana? Apakah ketika kita pijit-pijit, ketika kita elus-elus, atau ketika kita dampingi pada saat mereka beraktivitas, atau ketika mereka kita buatkan sesuatu gitu ya. Kita lihat di mana yang ekspresinya
paling membuat matanya berbinar-binar, paling membuat badannya tuh terlihat rileks dan sangat terbuka dengan kita. Ya, kita kan bisa merasakan itu, Bapak Ibu. Jadi ayah bunda, terutama wali Mas Haidar, mungkin bisa uji coba dulu. Apakah anak kita tuh lebih seneng kalau diberi kata-kata yang menyenangkan dengan kata-kata yang Mbak tuh sayang banget sama adik, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau saya ke si anak bungsu tuh karena mungkin anak bungsu ya, jadi dia lebih dua bahasa cintanya. Dia lebih senang dengar kata-kata dan juga diberi kedekatan fisik gitu, sehingga itu sampai sekarang walaupun sudah SMA masih saya lakukan. Kalau pada si kakak, anak saya yang pertama itu gengsinya sangat tinggi dari kecil, Ibu. Jadi dari kecil tuh dia sangat malu atau sangat tidak nyaman ketika saya elus-elus dia di depan orang gitu ya. Jadi kalau sama si kakak yang pertama, saya tidak akan pernah menunjukkan sentuhan fisik di depan umum karena dia sangat jengah dengan itu. Biasanya dia akan nyaman ketika ada di rumah, tidak ada anggota keluarga orang luar gitu ya. Nah, dia paling suka nih minta digarukin punggungnya, minta dilus-lus punggungnya sampai sekarang walaupun sudah dewasa, sudah 23 tahun, sudah mahasiswa gitu ya, tapi dia masih kalau dekat dengan saya dia langsung bilang, Bu, garukin Bu, lus belakang Bu. Jadi itu si kakak yang pertama. Kalau si kakak yang tengah ini dia paling suka ketika dia diberi penghargaan. Jadi dia lebih menunjukkan ekspresi gestur yang sangat excited gitu ya ketika dia mendapatkan penghargaan ataupun pujian ataupun satu komen positif dari saya. Jadi si yang nomor tengah ini lebih banyak nanti akan mendapat lebih banyak saya kembangkan komunikasi dengan bahasa-bahasa yang mengandung penghargaan ataupun berbagai macam komentar positif. Jadi perlu uji coba kalau memang Bapak Ibu belum paham bahasa cinta anak-anak masing-masing nih Bapak Ibu. Jadi seminggu inilah tugas Bapak Ibu tuh temukan bahasa cinta masing-masing anak. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan dilayani atau dengan diberi hadiah atau dengan diberi penghargaan atau dengan sentuhan fisik atau yang lainnya itu monggo silahkan selama 1 minggu ini diobservasi, diuji coba mana yang paling membuat anak kita berminat dan menunjukkan respon yang sangat positif. Mungkin begitu Wali Mas Haidar. Terima kasih sekali Bu Riana atas penjelasannya. Cukup menarik sekali diskusi kita pada pagi hari ini. Namun waktu kita terbatas, jadi mungkin kami harus mengakhiri sesi tanya jawab. Mohon sebelum kami lanjut ke agenda selanjutnya, mohon Bu Riana untuk memberikan closing statement kepada kami terlebih dahulu. Kepada Bu Riana dipersilakan. Matur suwun berita. Ayah, Ibu, jadi kualitas diri kita secara pribadi dan secara orang tua itu bisa terlihat dari cara kita berkomunikasi, baik itu berkomunikasi dengan diri kita sendiri maupun berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ayah bunda, mari kita tingkatkan kualitas diri kita dengan meningkatkan kualitas komunikasi kita, baik pada diri maupun pada orang lain. Bahwa berubah, melatih diri, dan konsisten dengan perubahan itu menjadi satu hal yang terus perlu kita kembangkan sebagai orang tua, karena tugas menjadi orang tua adalah tugas sepanjang hayat yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di akhirat nanti. Mungkin itu dari saya, mohon dimaafkan segala kekurangan dan khilaf yang saya sampaikan atau saya berbuat kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi saya secara pribadi dan juga bagi ayah bunda sekalian. Kesempurnaan hanya milik Allah, mohon dimaafkan segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus dulu untuk acara kita pada pagi hari ini. Nah, menginjak acara selanjutnya, sebelum kami tutup, kami akan memberikan sedikit informasi sekolah yang tadi mungkin belum sempat tersampaikan, yaitu pada hari Senin dan Selasa pada tanggal 17 dan 18 Januari akan dilakukan tes psikologi secara offline. Jamnya akan menyesuaikan dengan jam tatap muka. Jadi ini mohon untuk anak-anakku atau mungkin orang tua yang masih ada di dalam room untuk mengingatkan putra-putrinya untuk membawa pensil HB untuk besok dipergunakan pada saat tes. Mungkin itu saja informasi dari kami.
Terima kasih sekali Bu Riana atas pemaparan materi dan tanggapannya. Tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih juga atas perhatian Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Mungkin waktu ini sangat singkat, kita bisa lanjutkan di lain waktu dengan mungkin materi yang lebih menarik lagi. Ataupun Bapak Ibu anak-anakku bisa komunikasi langsung dengan kami guru BK di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu anak-anakku, bisa dipersilakan untuk keluar dari room jika memang sudah selesai acaranya. Bu Rita izin, Bu Rita. Terima kasih Bu Riana.